Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, amma ba'd. Kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, min a'jabil ujab wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu adh-dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallul qalil. Penulis rahimahullah memulai risalahnya dengan bismillah untuk mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran dimulai setiap suratnya dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Begitu pula mengikuti sunnah Nabi SAW tatkala beliau mengirim surat-surat, beliau selalu mengawali dengan basmalah. Dan diantara sebab memulai risalah dengan basmalah juga adalah untuk meminta keberkahan dari nama Allah Azza wa Jal, dan juga meminta perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam menulis risalah ini. Berkata Syekh rahimahullah, termasuk dari perkara yang sangat menakjubkan, tanda atas kebesaran Allah Azza wa Jal dan tanda akan besarnya kudrah, kemampuan Allah Azza wa Jal yang maha merajai dan maha mengalahkan, 6 usul, 6 ilmu dasar yang Allah Azza wa Jal telah terangkan, telah jelaskan dengan penjelasan yang bisa dipahami oleh orang awam, dengan penjelasan yang di luar perkiraan. Namun kenyataannya, banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku cerdas, keliru, tergelincir dalam 6 permasalahan dasar ini. Begitu pula orang-orang yang mengaku cendekiawan, berakal dari kalangan Bani Adam, keliru dalam permasalahan ini, kecuali hanya segelintir saja. Usul dan ilmu dasar yang pertama adalah ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal semata, tidak ada serikat sekutu untuk Allah Azza wa Jal. Wa bayanu diddihi alladhi huwa asyirku billah, dan penjelasan kebalikan dari ikhlas, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jal. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamhu abladul 'ammah. Dan Al-Quran telah banyak menjelaskan mengenai perkara tauhid ini, perkara ikhlas, perkara larangan untuk mendekati kesyirikan, dari berbagai sisi, dengan ucapan, dengan firman yang bisa dipahami oleh orang awam terendah sekalipun. Kemudian setelah berjalannya waktu, syaitan membuat tipu daya, menampakkan, menggambarkan bahwa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja, tidak lewat orang-orang saleh, itu adalah bentuk pelecehan terhadap orang-orang saleh yang telah meninggal, dan bentuk mengurangi hak-hak orang-orang saleh. Ini adalah tipu daya syaitan. Dan syaitan menggambarkan kepada manusia bahwasanya berdoa kepada orang-orang saleh, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, itu adalah bukti seseorang cinta kepada orang-orang saleh, kepada para wali yang diyakini kewaliannya yang telah meninggal. Maka syaitan memutarbalikan fakta. Demikian apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, thumma lama sar ala aktsaril 'ammati ma sar adhara lahum syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqus as-salihin wa taqsir fi huquqihim wa adhara lahum asy-syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Kesimpulannya adalah, kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang menganggap orang yang tidak mau mengambil wasilah, tidak mau berdoa kepada kuburan, tidak mau meminta kepada orang-orang saleh yang telah meninggal, maka dia dianggap telah melecehkan orang-orang saleh. Padahal hakikatnya tidak demikian. Begitu pula banyak dari kaum muslimin di zaman sekarang menganggap bahwa berdoa kepada orang-orang saleh adalah bentuk penghormatan kepada mereka. Berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal
di dalam kubur, itu adalah bentuk hormat dan cinta dia kepada orang-orang saleh. Tentu ini adalah hal yang keliru dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Adapun yang benar adalah kita menunaikan hak pada tempatnya. Ibadah adalah hak murni untuk Allah Azza wa Jal. Berdoa adalah hak murni untuk Allah Azza wa Jal. Adapun hak orang-orang saleh adalah hanya sekedar kita muliakan, hanya sekedar kita doakan, hanya sekedar kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, tidak sampai diibadahi, tidak sampai disujudi, apalagi meminta doa kepada mereka. Syekh rahimahullah mengatakan di sini ikhlasuddini lillah. Apa makna ikhlas? Ikhlas adalah seseorang meniatkan dari ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan untuk sampai ke negeri kemuliaan, yaitu surga Allah Azza wa Jal. Dia tidak menginginkan dari ibadahnya pujian, perhatian, ataupun pengakuan dari manusia. Akan tetapi yang dia inginkan hanya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan agar sampai kepada firdausnya. Seperti contohnya, apabila seorang hamba cinta, maka dia hanya mencintai Allah Azza wa Jal. Tatkala seorang hamba mengagungkan, maka dia hanya mengagungkan Allah Azza wa Jal. Secara zahir ataupun secara batin, dia tidak menginginkan dari ketaatan dan ibadahnya kecuali wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sampai ke jannahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan, sungguh aku termasuk dari awal yang berislam. Allah juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berislamlah. Maksudnya berserah dirilah hanya kepada Allah Azza wa Jal, beribadahlah hanya kepada Allah Azza wa Jal, tidak kepada selainnya. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 163, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." Ilah kalian adalah ilah yang satu. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah juga berfirman di surat Al-Hajj ayat 34, Rabb kalian, ilah kalian adalah ilah yang satu, maka hanya kepadanya lah kalian berislam, hanya kepadanya lah kalian beribadah. Dan Allah Azza wa Jal telah mengutus seluruh Rasul dengan perintah itu, yaitu perintah untuk mengikhlaskan segala ibadah hanya kepadanya. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya agar tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah oleh kalian aku saja. Maka kita lihat Allah Azza wa Jal telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, telah menerangkan dengan seterang-terangnya yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Nabi SAW pun telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Beliau datang kepada manusia untuk merealisasikan tauhid, untuk menjelaskan ikhlas, dan untuk memerintahkan manusia agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal dan membersihkannya dari segala noda dan bercak kesyirikan, juga riya, juga sum'ah. Nabi SAW juga telah menutup segala jalan, segala celah yang memungkinkan bagi seseorang untuk tergelincir kepada kesyirikan. Nabi juga telah menutup jalan-jalan, celah-celah yang bisa melemahkan tauhid. Sampai-sampai ada seorang lelaki yang pernah berkata kepada Nabi SAW, "Masya Allah wa syi't." Sungguh
kehendak Allah dan juga kehendakmu. Dia menyetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak nabinya. Lalu Nabi SAW membalas dan berkata kepada orang tersebut, aja'altani lillahi niddan bal ma sya Allah wahdah. Apakah engkau ingin menjadikan diriku tandingan untuk Allah Azza wa Jal? Akan tetapi katakanlah olehmu, masya Allah wahdah, kehendak Allah saja. Di sini Nabi SAW mengingkari orang tersebut tatkala dia menyamatarakan antara kehendak Nabi dengan kehendak Allah Azza wa Jal dengan huruf wa ataf, yang itu memberikan makna penyamaan. Dan Nabi SAW menjadikan hal itu sebagai bentuk menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jal. Dan di antara bentuk penjagaan Nabi SAW sisi tauhid adalah beliau melarang dan mengharamkan untuk bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, dan menjadikan hal itu sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, maka dia telah kufur atau melakukan kesyirikan. Dikarenakan tatkala seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, maka dia telah mengagungkan yang dijadikan sumpah, padahal itu adalah hak Allah Azza wa Jal semata. Pada sewaktu-waktu juga Nabi SAW pernah didatangi oleh beberapa sahabat, wahai Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang terbaik kami, anak dari orang terbaik dari kalangan kami. Engkau adalah tuan kami, anak dari tuan dari kalangan kami. Lalu Nabi SAW membalas, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitanu ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu Azza wa Jal. Wahai sekalian manusia, katakanlah dengan kata-kata yang kalian keluarkan itu. Namun jangan sekali-kali syaitan menyeret kalian, membuat dan menghasut kalian. Sungguh aku hanyalah sekedar Muhammad, hambanya dan utusan Allah Azza wa Jal. Aku tidak suka apabila kalian mengangkat diriku di atas derajatku yang semestinya, yang mana Allah Azza wa Jal telah menempatkanku pada derajat tersebut. Jangan terlalu ditinggikan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah pernah membuat bab di dalam kitab Tauhid, bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq asyirk. Bab yang membahas tentang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga tauhid dan menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menerangkan seterang-terangnya mengenai tauhid, Allah juga telah menerangkan kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan apabila seseorang mati di atasnya dalam keadaan belum bertaubat. Dan Allah Azza wa Jalla bisa saja mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang dia kehendaki apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jalla saja dan jauhilah oleh kalian taghut, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang menemui Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak dalam keadaan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Namun barang siapa yang menemui Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak dalam keadaan dia berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan masuk ke dalam api neraka Jahannam. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir
radhiyallahu an. Dan ketahuilah bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Syirik akbar adalah syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan dia adalah syirik yang dimutlakan oleh syariat, bisa menafikan dan menghilangkan tauhid dari akarnya. Sebagai contoh, memalingkan satu jenis ibadah kepada Allah Azza wa Jal, seperti salat untuk selain Allah, salat kepada kuburan, menyembelih kepada kuburan, atau bernazar kepada kuburan, atau berdoa kepada pohon, kepada kuburan, kepada orang yang telah meninggal, atau berdoa meminta pertolongan kepada orang yang gaib, yang tidak ada di tempat, untuk menyelamatkannya dari bahaya, yang mana itu tidak dimampui kecuali oleh orang yang hadir. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang telah diterangkan oleh ahli ilmu. Jenis syirik yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil adalah segala perbuatan atau ucapan yang dimutlakkan oleh syariat dengan sifat syirik, akan tetapi tidak sampai menghilangkan dan menafikan tauhid dari akarnya. Sebagai contoh, bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal. Seseorang yang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, hakikatnya dia tidak meyakini bahwa selain Allah Azza wa Jal memiliki keagungan yang sama dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Maka dia telah dihukumi sebagai musyrik yang melakukan kesyirikan asghar, tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Seperti contoh yang lainnya adalah ar-riya, yaitu seseorang beramal agar dilihat, agar dipuji. Dan penyakit riya ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nabi SAW pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya." Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka tatkala ditanyakan, beliau menjawab, syirik kecil tersebut adalah ar-riya. Dan terkadang riya bisa menjelma, bisa berubah menjadi syirik besar. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah pernah memberikan contoh bahwasanya syirik kecil adalah riya yang sedikit. Maka ini menunjukkan apabila riya itu banyak, maka bisa sampai kepada syirik besar. Dan sebagian ahli ilmu mengatakan firman Allah Azza wa Jal bahwasanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak akan mengampuni dosa syirik. Firman Allah Azza wa Jal ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Allah Azza wa Jal tidak akan mengampuni dosa syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Maka yang wajib bagi setiap insan adalah berhati-hati dari kesyirikan. Pelajari segala rincian-rincian kesyirikan agar bisa dijauhi dan bisa dihindari. Karena akibat dari kesyirikan sangatlah dahsyat, sangatlah mengerikan, sangatlah keji. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengharamkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang telah berbuat zalim dengan kesyirikan. Konsekuensi atau yang dipahami dari ayat tersebut, apabila dia telah diharamkan dari surga, maka kelazimannya, konsekuensinya dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Maka orang yang telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, dia telah merugi di akhirat kelak tanpa ada keraguan sama sekali, dikarenakan dia kekal di dalam neraka jahanam. Dia pun merugi di negeri dunia karena telah datang hujjah kepadanya, telah datang penyeru, telah datang pengingat kepadanya. Akan tetapi dia rela menjadi orang yang merugi, tidak mau mengambil faidah, tidak mau mengambil nasihat dari sang penasihat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 15, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri
dan merugikan keluarganya pada hari kiamat kelak. Itulah kerugian yang nyata. Orang musyrik telah merugikan dirinya sendiri dikarenakan dia tidak mau mengambil faidah, tidak mau mengambil nasihat, tidak mau mengambil pengingat dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari para penyeru, dari para ustadz, dari para masyayikh. Dia rela menjadikan neraka sebagai tempat kembalinya. Itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Dia pun telah menjadikan keluarganya rugi. Karena apabila keluarganya beriman, lantas masuk ke dalam surga, maka dia tidak bisa ikut bersenang-senang bersama keluarganya. Namun apabila keluarganya sama-sama kafir, sama-sama musyrik, maka akan sama-sama masuk ke dalam neraka dan saling melaknat satu sama lain. Dan ketahuilah bahwasanya syirik itu adalah perkara yang sangat samar sekali, tak kasat mata. Bahkan Al-Khalil Ibrahim Nabiullah alaihi salam sangat takut kepada kesyirikan, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Azza wa Jal, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhilah diriku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala-berhala. Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku pernah menemui 30 dari sahabat Nabi SAW dan semuanya takut apabila ditimpa oleh kemunafikan. Salah seorang salaf pun pernah berkata mengenai doa Nabi Ibrahim tadi, apabila Nabi Ibrahim telah takut kesyirikan menimpa dirinya dan anak-anaknya, maka siapa yang merasa aman melebihi dari Nabi Ibrahim alaihi salam? Siapa yang merasa aman untuk tidak ditimpa oleh kesyirikan, untuk tidak terjatuh kepada jerat-jerat kekufuran dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dan keluarga kita untuk terjatuh kepada kesyirikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahuna walhamdulillah.